Indonesia siap melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan memulai kembali tahapan pemilu kepala daerah serentak 2020. Setelah menuai banyak kritik karena maraknya kerumunan pada tahapan pilkada, pemerintah, Komisi 2 DPR RI, dan penyelenggara pemilu bersepakat tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan skenario pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Democracy is from the people, by the people, to the people. Abraham Lincoln. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami delegasi dari IAIN Parepare. Saya Naharuddin SR selaku pembicara pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa konstruksi argumentasi kami terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal dengan memilih standing position pro dengan berdasar pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebab hukum tanpa ketiganya hanyalah akan menjadi mayat-mayat hukum. Sacipto Raharjo. Dewan Juri yang terhormat, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi, kabupaten, atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Adapun menurut Harris J. Warren, pilkada adalah kesempatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka yang akan menjalankan keputusan dan kemauan mereka. Jadi, pilkada pada dasarnya merupakan media yang diselenggarakan oleh negara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara demokrasi, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seyogyanya hanya berkewajiban menyelenggarakan pilkada sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi guna melakukan transisi atau pergantian kekuasaan politik secara struktural. Selain itu, pelaksanaan pilkada juga merupakan wadah untuk menyalurkan hak-hak politik setiap warga negara, baik hak dipilih maupun hak memilih, sehingga pelaksanaan pilkada merupakan sesuatu hal yang harus untuk dilaksanakan. Namun dewasa ini, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan pilkada menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat sebagai konsekuensi atas adanya pandemi COVID-19. Pilkada yang seyogyanya dijadwalkan akan terselenggara pada tanggal 9 Desember 2020 terancam dibatalkan, mengingat angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per tanggal 11 Oktober 2020, jumlah kasus telah mencapai 333.449 kasus. Hal tersebut merupakan ancaman serius batalnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Pertanyaannya adalah, apakah pelaksanaan pilkada di era new normal sudah tepat? Atau justru pembatalan pelaksanaan pilkada merupakan solusi yang solutif atas kekhawatiran masyarakat di tengah pandemi? Berkaitan dengan hal itu, kami menyatakan sikap bahwa kami setuju terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Adapun alasan-alasan kesetujuan kami akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Hukum itu mahal, bukan karena ia sebagai aturan, tetapi karena ada hak di dalamnya. Henry Ward Beecher. Perkenalkan, saya Nur Miswari selaku pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, pelaksanaan pilkada merupakan bentuk komitmen negara untuk menjaga stabilitas demokrasi. Dalam sistem presidensial, terdapat pembatasan masa jabatan kekuasaan politik secara definitif dengan berdasar pada prinsip fixed term. Di Indonesia, masa jabatan bagi kepala daerah adalah 5 tahun, sesuai dengan pasal 162 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Berdasarkan standar internasional untuk penyelenggaraan pemilu, pada dasarnya mengacu pada Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights serta beberapa konvensi dan komitmen mengenai pemilu demokratis yang telah menyepakati salah satu standar pemilu demokratis, yakni penyelenggaraan pemilu secara berkala. Frasa berkala berkaitan dengan masa penyelenggaraan pemilu yang harus diselenggarakan pada waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati oleh setiap negara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan pilkada merupakan suatu keharusan guna atau dalam rangka untuk melaksanakan amanat konstitusi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang. Artinya bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi bukan semata-mata kemauan KPU sebagai penyelenggara, akan tetapi merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Kemudian perlu dipahami bahwa landasan yuridis mengenai pelaksanaan pemilu maupun pilkada sering diubah atau direvisi, baik itu dilakukan oleh DPR, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, maupun melalui penetapan perpu oleh pemerintah yang berakibat pada perubahan sistem pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dengan kata lain, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan adanya perubahan sistem atau aturan main pelaksanaan pemilu maupun pilkada, agar hukum yang ada serta sistem yang ada senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin dan At-Turuq al-Hukumiyah yang membahas mengenai teori perubahan sosial, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengembangkan suatu kaidah dalam ilmu fikih, yakni taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wal amkina wal ahwal wan niyah wal wa'id, yang artinya bahwa hukum akan berubah seiring dengan perkembangan zaman, tempat, keadaan, sebab niat atau keinginan, serta adat maupun tradisi. Berdasarkan teori perubahan sosial tersebut, setidaknya terdapat dua faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada saat ini. Artinya bahwa dalam konteks perdebatan kita kali ini, pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal ini sejatinya harus menyesuaikan situasi dan keadaan pada saat ini, yaitu dengan mengubah sistem atau mengubah aturan main pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, bukan justru membatalkan pilkada itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada tanggal 5 Juni 2020, 64,8% publik tetap bersedia ikut serta dalam pencoblosan jika pelaksanaan pilkada di era new normal ini tetap dilaksanakan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada di era new normal terbilang masih tinggi. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan. Lord Acton. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Andalfian selaku pembicara ketiga dari tim Pro akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa tidak ada satupun peneliti, ilmuwan maupun lembaga yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Sehingga untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, maka proses pelaksanaan pilkada harus tetap dilaksanakan agar proses demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika pilkada ditunda dengan alasan pandemi COVID-19, maka tidak ada kepastian kapan pilkada selanjutnya akan dilaksanakan. Sebab pandemi COVID-19 pun tidak memiliki kepastian kapan akan berakhir.
Konsekuensi selanjutnya jika pilkada ditunda adalah pemerintah harus mengangkat pelaksana tugas ataupun PLT sebanyak 270 PLT untuk mengisi jabatan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya. Tentu hal ini sangat merugikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebab ruang gerak PLT sangat sempit dibanding kepala daerah definitif. Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa kepala daerah definitif bukan hanya sebagai simbol pemerintahan, tetapi gubernur, wali kota maupun bupati memiliki kewenangan yang lebih powerful dibanding pelaksana tugas, seperti mengenai pemetaan organisasi birokrasi, SDM maupun mengenai alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat yang telah memilihnya. Hal ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh pelaksana tugas ataupun PLT. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 akan mengurangi beban pemerintah dalam menjalankan program-program di bidang ekonomi ketika pandemi COVID-19 berakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kurangnya pendapatan negara, ancaman resesi, dan lain hal sebagainya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa ketika pandemi COVID-19 berakhir, maka pemerintah akan fokus untuk melakukan recovery ekonomi, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika pilkada ditunda, maka pemerintah tidak akan maksimal dalam melakukan recovery ekonomi, sebab konsentrasi pemerintah akan terbagi untuk melaksanakan pilkada. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mengenai anggaran penyelenggaraan pilkada jika ditunda akan menjadi beban berat bagi ruang fiskal pemerintah daerah yang sedang berusaha keras untuk memulihkan perekonomian daerahnya. Berdasarkan studi komparasi dari Data International Institute for Democracy and Electoral Assistance yang menyatakan bahwa terdapat 49 negara yang telah sukses menyelenggarakan pemilu nasional maupun subnasional di tengah era pandemi COVID-19, seperti Korea Selatan dan Polandia. Di Korea Selatan sendiri terdapat peningkatan partisipasi pemilih sebesar 66,2% dan diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang 28 tahun terakhir di negara Korea Selatan. Sedangkan di Polandia terdapat peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan merupakan salah satu rekor tertinggi dalam sejarah Polandia. Hal ini tentunya dapat menjadi role model bagi Indonesia untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah era pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pilkada tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang strategis, efektif, dan efisien untuk mengikuti jejak kedua negara tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro akan menawarkan beberapa gagasan solusi sebagai bentuk lex semper debit remedium bahwa hukum selalu memberi obat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro akan menawarkan beberapa gagasan dan solusi sebagai bentuk lex semper debit remedium bahwa hukum selalu memberi obat. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, salah satu aspek paling krusial dalam perdebatan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah masalah keselamatan dan kesehatan pemilih di tengah pandemi COVID-19. Kami pun mengamini bahwa pandemi COVID-19 memang berbahaya, tetapi bukan berarti tidak dapat diobati dan dicegah. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama di tempat pemungutan suara, dan membangun sinergi antara institusi terkait dalam upaya pencegahan. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilih mengenai mekanisme penyelenggaraan pilkada dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan asas luber jurdil. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat-sangat setuju dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Mari diwariskan magia dan pembina. Salam konstitusi.